Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segenap keberadaan kami. Jamalah setiap kami ya Tuhan. Tolong kami untuk fokus mendengarkan suara Engkau. Bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kami lewat firman yang disampaikan ini. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di satu perusahaan, karena dalam kondisi keuangan yang akhir-akhir ini semakin susah. Jadi pemilik perusahaan ini satu perusahaan yang kecil, ya tidak besar. Jadi pemilik perusahaannya mengatakan, karena keuangan kita semakin menipis dan usaha semakin susah, maka saya meminta kalian untuk bisa kalau butuh lembur tapi tidak ada bayaran. Lalu kemudian dia mengatakan lagi, pemilik perusahaan ini masih mengatakan satu kalimat. Kalau perusahaan tidak bangkrut, kalian baru bisa dapat makan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada beberapa anak muda mendengar kalimat seperti ini dan kerja lembur tidak dibayar, langsung besoknya menyampaikan surat resign. Sampai di kantor atasannya, mereka sebenarnya baik-baik ngomongnya. Maaf Pak, kami ini ada keluarga yang harus kami pelihara. Jadi maaf, kami tidak bisa melanjutkan bekerja di sini. Jadi baik-baik, dua orang pegawainya memberikan surat resign. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Atasannya langsung melempar surat resign itu. Kalian memang anak-anak muda yang tidak pernah loyal, tidak setia. Ya. Dimarahin seperti itu ya. Keluar kalian. Bapak Ibu, atasan merasa salahnya anak muda, pegawainya ini. Tapi dia tidak merasa bahwa dia yang bersalah, yang menyebabkan orang-orang tersebut resign. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sering kali dalam kehidupan kita tidak sadar kita ini salah. Ular juga tidak tahu dirinya kalau dirinya itu berbisa. Ya. Manusia juga sering tidak tahu kalau dirinya berdosa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa seperti ini? Karena manusia lahir sudah membawa bibit dosa. Jadi dosa ini menghalangi di manusia untuk melihat kenyataan dirinya yang sebenarnya. Jadi manusia karena tidak sadar diri sendiri berdosa, bersalah dan merasa benar. Jadi pada waktu dinyatakan atau ditegur orang lain akan kesalahan kita, seringkali atau kadang-kadang kita tidak bisa menerima. Kita menentang, kita memasang perisai. Namun Bapak Ibu, ada satu pribadi yang berani menyatakan dosa manusia, dosa Bapak Ibu dan saya, dan tidak ada yang berani menentangnya, yaitu Allah Roh Kudus. Di ayat 4b dikatakan, hal ini kukatakan kepadamu sejak semula. Apa artinya hal ini? Hal ini yaitu bicara tentang penganiayaan yang akan dihadapi oleh murid-murid yang Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi karena berhubung Tuhan Yesus akan segera ditangkap, dihina, disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga, maka Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Tapi hati murid-muridnya itu diliputi dengan duka cita. Sampai-sampai tidak menanyakan kemana Tuhan Yesus akan pergi. Yang menjadi fokus atau perhatian dari Tuhan Yesus adalah bagaimana murid-muridnya menghadapi penganiayaan karena mereka mengikut Kristus setelah Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka.
Tuhan Yesus memberitahukan penganiayaan yang akan dihadapi oleh murid-murid dengan tujuan untuk mempersiapkan hati mereka. Itu seperti Bapak Ibu seorang bayi yang dibawa untuk vaksinnya. Jadi vaksin tujuannya adalah supaya nanti besar dia bisa tahan terhadap penyakit tertentu walaupun diserang tidak terkena. Nah, pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga demikian. Walaupun kelihatannya tidak menyenangkan, kata-kata yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan mengatakan kalian harus tahu nanti kalian akan dianiaya karena mengikut saya. Supaya mereka mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu enak. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu lancar pada waktu kita mengikut Dia. Bahkan semakin kita ingin dengan serius menjalankan firman Tuhan, hidup kita tidak akan semakin mudah, bahkan mungkin akan semakin susah, sulit menjalani kehidupan ini. Itu sudah Tuhan Yesus beritahukan kepada kita. Jadi Bapak Ibu jangan percaya dengan statement-statement yang mengatakan percaya Yesus pasti hidupmu sukses, percaya Yesus pasti hidupmu lancar, percaya Yesus pasti hidupmu diberkati. Itu semua bohong Bapak Ibu. Alkitab telah memberitahukan kepada kita, ikut Tuhan Yesus tidak akan selalu lancar. Bahkan dengan kondisi kehidupan dunia yang semakin hari semakin susah. Kitab di 2 Timotius sudah mengatakan kepada kita, kehidupan manusia di akhir zaman akan semakin susah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan kondisi-kondisi yang semakin sulit. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penolong yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Bapak Ibu, hari ini kita sungguh berbahagia ya. Karena Roh Kudus turun tinggal di dalam hati kita sebagai orang percaya. Kalau tidak Bapak Ibu, kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus harus naik pesawat ke Timur Tengah ya. Dan karena manusia dari berbagai suku, bangsa, bahasa, bertemu dengan Tuhan Yesus itu harus booking dulu. Mungkin harus booking 2-3 tahun dulu. Lalu kemudian setelah ketemu sampai di depan Tuhan Yesus, ternyata hanya bisa dibatasi 1 menit aja, lihat Tuhan Yesus bicara 1 menit aja. Oleh karena itu sekali lagi kita hari ini sangat bahagia. Orang Kristen di akhir zaman karena di sini dikatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ada Roh Kudus yang diutus turun dan tinggal di dalam hati orang percaya. Artinya apa? Yesus selalu menyertai kita 24 jam, tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga pada waktu susah, kebingungan, tidak tahu harus bagaimana menjalani kehidupan kita ini, kita bisa berdoa. 24 jam akses ini terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah ditutup akses ini. Dan Dia selalu terbuka untuk menunggu kita datang kepada Dia. Kalau dulu tidak bisa Bapak Ibu. Dulu Tuhan Yesus datang ke dunia dengan status 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Jadi Dia juga harus tidur, Dia juga harus makan, tidak bisa selalu menemani kita. Tetapi sejak Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, maka semua orang yang ada di dunia ini bisa datang kepada Dia kapan dan di mana saja. Dan sejak Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya, maka perubahan hidup kita, transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu terjadi dari dalam keluar. Seorang penulis berkata, saat Tuhan Yesus ada di samping, maka kita akan mengandalkan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah. Kita hanya minta Tuhan Yesus tolong kita, memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Tetapi pada saat
Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, Dia bersama-sama dengan kita, itu seperti ranting anggur yang menempel pada pokok anggur yang berbaur di dalam pokok anggur. Jadi artinya hidup dari Tuhan Yesus ada di dalam kita orang percaya. Dan pada saat kita kesusahan, kita menjalani kehidupan kita, ada kekuatan dari dalam, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Artinya kita mampu karena ada Roh Kudus di dalam kita, menyatu intim di dalam kita. Jadi ini perbedaannya antara kalau Tuhan Yesus ada di dunia ini secara fisik dengan Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Itu perbedaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Karena pertolongannya 24 jam ready, tidak ditutup aksesnya, selalu terbuka untuk kita. Asal kita mau hidup sesuai dengan pimpinannya, asal kita mau datang kepadanya. Dan bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus Bapak Ibu? Untuk mendengarkan suara Roh Kudus kita harus baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman-Nya. Saat kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu, katakan mohon Tuhan tolong untuk agar kita mengerti membaca firman-Nya. Namun Bapak Ibu sayang sekali, hari ini tidak sedikit orang yang mengaku orang Kristen, tetapi meninggalkan Alkitab dan hanya mengejar Roh Kudusnya saja. Dan ini sangat berbahaya sekali. Mengapa? Di dunia ini banyak sekali roh Bapak Ibu. Kalau kita meninggalkan Alkitab dan hanya mengejar roh yang namanya Roh Kudus, kita tidak bisa membedakan mana yang Roh Kudus, mana yang bukan Roh Kudus. Itulah sebabnya mengapa di dalam Alkitab, di kitab Efesus mengatakan Alkitab adalah pedang roh. Karena dengan Alkitab ini firman Allah, Roh Kudus bekerja dan berbicara kepada kita. Bahkan dikatakan menusuk sampai ke dalam hati kita yang terdalam, ke dalam kegelapan yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, jikalau kita ingin sungguh-sungguh mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita, baca Alkitab. Jangan hanya tahu saya mau berdoa memohon Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan-jangan roh yang kita mohonkan tanpa membaca Alkitab adalah roh yang menjerumuskan kita. Jangan berpikir, oh saya sudah orang Kristen, tidak apa-apa. Asal saya memohon saja tapi tanpa baca Alkitab. Bapak Ibu, ini pengalaman dari satu dosen saya. Dia mengatakan suatu kali waktu di tahun dia sabatikal, dia mengunjungi satu gereja di Cambridge, di Inggris sana. Lalu kemudian pada waktu dia masuk, dia diundang untuk berkhotbah di sana. Pada waktu dia masuk di gereja itu, dia dilempari Alkitab oleh seorang istri pendeta dari belakangnya. Ya. Kurang ajar dia kata. Kamu datang ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dosen saya ini terkejut. Lah, kenapa ya? Lalu akhirnya setelah dilihat gelat-gelatnya ternyata dia kerasukan setan. Dan akhirnya didoakan dan diusir setannya. Setelah diusir setan dan semu ini, istri pendeta ini duduk diam tenang lalu ditanyakan, apa yang kamu lakukan sampai kamu dirasuki oleh setan? Dan dia baru mengaku bahwa tiap hari dia berdoa
supaya dia bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiap hari dia berdoa supaya dia bisa berbahasa roh. Tiap hari dia berdoa tanpa membaca Alkitab, Bapak Ibu. Dia mengatakan, saya menggunakan banyak waktu untuk berdoa, memohon Roh Kudus memenuhi saya, tapi saya tidak membaca Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berhati-hati. Di dalam kitab 1 Petrus juga pasal 4 juga mengatakan, kita harus menguji segala sesuatu yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dunia ini kita harus uji. Jangan sembarang percaya. Bagaimana mengujinya? Yaitu dengan membaca Alkitab. Roh Kudus menegur, menginsafkan agar orang yang tidak percaya datang kepada Dia. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya Roh Kudus ini yang akan menyatakan dosa kita dengan tujuan supaya kita bertobat. Dosa di sini adalah pelanggaran masa lalu. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang sedang dijalankan saat ini. Penghakiman adalah apa yang akan terjadi masa depan. Jadi dulu, sekarang, dan yang akan datang, Roh Kudus tetap bekerja agar manusia bertobat. Bagi kita orang yang sudah percaya, Roh Kudus itu seperti pengacara kita, pembela kita, memelihara kita, memperlengkapi kita untuk bersaksi. Itu seperti pengacara yang membela kita, bagi kita orang yang percaya. Tetapi bagi orang yang berdosa, maka Roh Kudus itu seperti jaksa penuntut, membeberkan dosa kita dan membuat kita merasa bersalah sehingga kita bertobat dan mau percaya kepada Kristus. Itulah Roh Kudus di dalam orang percaya maupun yang tidak percaya, orang yang berdosa. Lalu di ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Manusia berpikir bahwa Yesus yang disalibkan itu membuktikan bahwa Yesus itu bersalah, berdosa, tidak pantas untuk dipercaya. Tetapi Roh Kudus pada saat Dia bekerja menyinari hati manusia, manusia sadar. Ternyata yang salah, yang berdosa adalah manusia, bukan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang menggantikan manusia untuk disalib. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dengan demikian manusia baru sadar, manusia yang menyalahkan dirinya sendiri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian manusia baru bisa percaya, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Bapak Ibu, kita manusia selalu merasa diri kita benar ya. Kita merasa saya benar kok, saya tidak salah kok. Tapi kadang kita tidak sadar. Bahkan kadang-kadang kita menganggap Tuhan yang tidak benar. Demikian juga di dalam teks ini memberitahukan manusia pada waktu itu menganggap yang tidak benar itu yang Yesus yang harus disalibkan. Tetapi pada saat Roh Kudus datang dan bekerja di dalam hati manusia, manusia baru sadar lihat ternyata dirinya ini tidak benar. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya, kita akan menjadi orang yang merasa diri benar terus-menerus. Tetapi pada saat Roh Kudus datang, menyinari, bekerja di dalam hati kita, kita baru sadar, oh saya salah ya. Oh tadi saya seharusnya tidak boleh berkata-kata seperti ini. Tadi saya tidak boleh bertindak seperti ini. Saya tidak seharusnya memperlakukan keluarga saya seperti ini. Saya tidak seharusnya mengambil keputusan itu. Saya tidak seharusnya menyalahkan si A, si B, si C. Itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu.
Jadi agar manusia sadar bahwa diri sendiri tidak benar, bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Maksudnya apa? Banyak orang yang tidak percaya menganggap bahwa Yesus disalib karena pekerjaan iblis. Karena usahanya, karena jasanya iblis. Tetapi pada saat Roh Kudus menyinari orang yang tidak percaya di dalam hatinya, maka manusia baru bisa sadar bahwa Tuhan Yesus menggunakan cara mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Tuhan Yesus menggunakan salib untuk menghakimi raja dunia nanti di akhir zaman, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus di atas kayu salib mati dan bangkit, membuktikan bahwa Dia adalah raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dengan cara demikian, Roh Kudus membuat manusia sadar akan kesalahannya dalam memandang Tuhan. Bapak Ibu, saya bukan sedang memberikan satu pelajaran tentang Roh Kudus, ya. Tetapi ini doktrin yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Lalu doktrin ini apa implikasinya dengan atau apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan baik itu di dalam ibadah maupun di persekutuan ataupun di dalam kelompok-kelompok kecil ataupun pada saat kita bersaat teduh. Saat kita merasa bahwa firman Tuhan itu menegur kita, menusuk kita, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja. Jadi jangan pernah menyalahkan siapa yang berbicara. Tujuannya bukan untuk mempermalukan kita, Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita sadar, bertobat dan percaya. Pernah Bapak Ibu ada seorang pemuda setelah khotbah hari Minggu, seorang pemuda datang mengunjungi saya. Lause dapat info dari mana kalau saya menonton pornografi, ya. Oh, saya bilang saya tidak tahu. Cuma waktu itu khotbah tentang pornografi itu waktu itu di Pemuda, ya. Saya tidak tahu kalau kamu terjerumus di dalam pornografi, saya tidak tahu. Betul Lause, tidak ada yang beritahu. Saya bilang saya tidak tahu sama sekali. Itu artinya Roh Kudus berbicara kepadamu, bertobatlah. Bukan karena hamba Tuhan di atas mimbar Bapak Ibu, bukan. Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dan pada saat Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, jangan mengeraskan hati. Saat Roh Kudus bekerja menegur kesalahan kita dalam berbagai macam wadah, baik itu di dalam ibadah, persekutuan, kelompok kecil, komsel, ataupun pada saat kita bersaat teduh baca Alkitab pribadi. Ingat, jangan mengeraskan hati kita. Segera mengaku bahwa kita berdosa dan bertobat. Jangan lakukan lagi. Mengapa? Di dalam Amsal 29 ayat 1 mengatakan, siapa menegarkan tengkuk, artinya tidak mau bertobat, keras kepala, walaupun mendapat teguran, artinya sering ditegur, sekonyong-konyong akan dileremukkan tanpa dipulihkan lagi. Pada saat kita terus-menerus mengeraskan hati untuk tidak bertobat, artinya kita terus-menerus ada di dalam dosa dan kesalahan itu, maka suatu hari kita jatuh
dan remuk hancur. Bapak Ibu, saya waktu kecil ya suka main ini. Saya nggak tahu ini nama bahasa Indonesia apa ya. Yang balok-balok kayu, nah yang di atas taruh ditimpa-timpa di atas ya. Kita semua tahu yang pernah main ya, secara logika juga tahu bahwa kalau dasarnya tidak benar, kita timpa-timpa terus dan sampai akhirnya pasti dia akan jatuh. Tidak sampai ketinggian yang diinginkan dia sudah jatuh. Demikian juga dalam hidup kita. Jikalau di dalam hidup kita ada yang tidak beres dan Roh Kudus menegur kita, kalau kita tidak memperbaikinya, itu seperti balok kayu di bawah yang miring. Kalau kita tidak betulkan bagian yang miring itu, kita terus timpa-timpa hidup kita, timpa-timpa di atas sampai akhirnya ditarik salah satu kayu saja hancur semuanya. Dan iblis suka melakukan hal ini Bapak Ibu. Pada saat hidup kita tidak benar, mungkin satu kali ditegur, ayo bertobat. Roh Kudus berbicara kepada kita, ayo bertobat, jangan lakukan. Tapi iblis mengatakan, tidak apa-apa, satu kali saja kok. Ya, satu kali. Next, selanjutnya lagi, lakukan dosa yang sama lagi. Iblis mengatakan, enggak apa-apa, tidak ada yang lihat kok. Suara Roh Kudus berbicara lagi, ayo bertobat ya. Tapi iblis mengatakan, aduh tidak usah, gak apa-apa, satu kali ini saja lagi. Oke, kita tidak bertobat. Next time, selanjutnya. Bapak Ibu, kita akan semakin hari semakin berani melakukan dosa itu. Sampai kita mati rasa terhadap bahwa kita sudah berdosa. Bapak Ibu, orang yang korupsi masuk penjara apakah pertama kali dia korupsi? Tidak Bapak Ibu, dimulai dari mengubah bon yang kecil-kecilan. Tidak apa-apa, diubah sedikit ya. Waktu membeli barang, ya bonnya dikasih tambahan sedikit. Enggak apa-apa, ditukar ke perusahaan. Yang kedua kali, Roh Kudus bicara, ayo jangan lakukan lagi. Tapi di dalam suara hati ada iblis juga berbicara. Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu kok. Perusahaanmu banyak kok uangnya, tidak apa-apa. Tidak ada yang ketahuan. Jalan lagi. Yang ketiga, makin besar nominalnya. Terus menerus bertambah. Sampai akhirnya pada waktu ketahuan. Seperti apa yang dicatat dalam Amsal. Remuk, hancur sama sekali. Orang yang merampok bank Bapak Ibu, apakah langsung perampokan pertama langsung dia merampok bank? Tidak Bapak Ibu, mulai dari menjadi pencuri kecil-kecilan, pencopet kecil-kecilan dulu. Lalu kemudian lewat lolos, lalu kemudian tambah curi rumah yang tidak ada CCTV-nya. Setelah itu berhasil, tidak ketangkap. Tambah lagi, memberanikan diri mencuri rumah yang ada CCTV-nya. Lolos. Kemudian makin menanjak. Pada saat iblis mencabut salah satu balok, hancur hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari. Bapak Ibu dan saya, kita tidak luput dari dosa. Dosa selalu merongrong kita setiap hari.
Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Mari jangan sampai kita mengabaikan suara Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita tetap terpelihara, tidak hancur hidup kita. Jadi pada saat kita ditegur oleh Roh Kudus, langsung minta ampun, minta Tuhan menolong kita untuk bertobat. Jangan terus-menerus bergelut di dalam dosa itu. Inilah fungsi Roh Kudus. Menegur, menginsafkan kita. Tujuannya supaya kita baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat untuk kita. Semua yang dikerjakan Roh Kudus, semua yang ditegur oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, dalam hati kita untuk kebaikan kita. Mari mulai saat ini kita bertekad. Setiap kali kita ditegur dalam wadah apapun oleh Roh Kudus, mari kita berkomitmen, Tuhan, saya mau taat. Walaupun tidak mudah. Walaupun mungkin kehidupan kita karena mengikut Kristus semakin tidak mudah. Tetapi ingat, tujuan Roh Kudus untuk memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Periksalah hidup kami ya Tuhan. Apakah selama ini kami sering lalai terhadap teguran-teguran-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Selama ini apakah dosa-dosa yang masih kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan? Kami masih terus memegang dosa-dosa itu. Tolong kami Tuhan untuk berkomitmen, bertobat. Jangan sampai suatu hari nanti kami mati rasa terhadap dosa. Jangan sampai suatu hari kami tidak mendengarkan suara-Mu lagi karena suara keinginan kami terlalu keras sampai menutupi suara-Mu. Jangan sampai kami mendapat teguran yang sangat keras dari Roh Kudus ya Tuhan, baru kami bertobat. Tolong kami ya Tuhan. Sebelum hidup kami jatuh, sebelum kami dihancurkan, Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kami mau melepaskan keinginan kami, suara keinginan kami, dan mau mendengar suara-Mu, menjalankan apa yang suara-Mu beritahukan kepada kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin bahagia. Hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu, menyenangkan-Mu. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari setiap yang hadir pada hari ini. Mohon Roh Kudus berbicara kepada setiap yang hadir. Sehingga setiap yang hadir juga boleh mengalami hidup yang bahagia di dalam Engkau. Karena Engkau selalu menegur dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.